Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 23 Agustus 2023 dalam pekan biasa ke-20 tahun A. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Emerensiana Adistana, dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas hari yang baru ini. Pagi ini kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Penuhi hati kami dengan hikmat, agar kami dapat memaknai dan memahami rencana-Mu dalam hidup kami. Amin. Bacaan dari Kitab Hakim-Hakim, bab 9, ayat 6 sampai dengan ayat 15. Sekali peristiwa, berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan Bet Milo. Mereka menobatkan Abimelek menjadi raja di dekat pohon tarbantin di dekat tugu peringatan yang ada di Sikem. Hal itu dikabarkan kepada Yotam. Maka pergilah ia ke gunung Gerizim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, "Dengarkanlah aku, kalian warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kalian juga." Sekali peristiwa, pohon-pohon pergi hendak mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, "Jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, "Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, "Mari, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon ara itu, "Masakan aku meninggalkan manisanku dan buahku yang baik dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, "Mari, jadilah raja atas kami." Tetapi jawab pohon anggur, "Masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon?" Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, "Mari, jadilah raja atas kami." Jawab semak duri itu, "Jika kalian sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kalian, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras di gunung Libanon." Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Betapa girang hatinya karena kemenangan yang Kau berikan. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan. Dan
dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu Raja bersuka cita, sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, dan Engkau memberikannya umur panjang untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu Raja bersuka cita. Besarlah kemuliaannya karena kemenangan yang Kau berikan. Keagungan dan semarak Kau karuniakan kepadanya. Engkau membuat dia menjadi berkat abadi. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu Raja bersuka cita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji pikiran dan segala maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami," kata orang itu. "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu."
Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Keadilan Allah adalah anugerah. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023. Kalau kita sekilas memperhatikan perumpamaan bacaan hari ini, yaitu Matius 20 ayat 1-16a, maka kita akan berkesimpulan ada ketidakadilan. Karena bukankah suatu yang wajar jika orang yang bekerja sehari penuh menuntut upah yang lebih tinggi daripada orang yang bekerja setengah hari atau kurang dari itu? Di sini pekerja yang bekerja dari pagi hari protes kepada tuannya. Tetapi kalau kita mau melihat dan memaknai bacaan di atas, maka kita juga diajak untuk melihat dari sisi tuannya. Ada beberapa hal. Pertama, ada satu perjanjian awal atau kesepakatan yang disetujui oleh pekerja bahwa dia bekerja sehari, dia digaji 1 dinar, dan ia menyetujui. Ada di Matius 20 ayat 2 dikatakan, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah 1 dinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Lalu yang kedua, siapakah orang-orang yang bekerja dari pagi hari ini sebelum dia bekerja di kebun anggur tuannya ini? Ya, dia bukan siapa-siapa, tidak lebih dari seorang pengangguran. Kalau tuannya ini tidak berbelas kasihan baginya, maka ia akan mengalami kesulitan yang besar. Ia dan keluarganya tidak mendapat makan hari itu. Yang ketiga, tuan ini memberikan upah kepadanya sesuai dengan kebutuhan dirinya sehari dan cukup untuk kebutuhan mereka. Dan itu adalah upah yang wajar pada waktu itu. Pekerja yang sedari pagi bekerja ini sangat berbeda dengan orang-orang yang dipekerjakan oleh tuannya mulai pukul 9, pukul 12, pukul 3 sore, dan pukul 5 sore. Tuan ini tidak membuat kesepakatan dengan mereka. Tuan ini hanya mengatakan, "Aku akan memberikan upah yang pantas." Ada di Matius 20 ayat 4 dikatakan, katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi.
Waktu menerima upah, mereka tidak ada yang protes. Karena mereka tahu bahwa apa yang diberikan Tuhan itu bukan karena apa yang mereka kerjakan, tetapi hanya oleh karena belas kasihan dari Tuannya itu. Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih, perumpamaan ini mengajarkan kita bahwa konsep kerajaan Allah adalah konsep anugerah. Segala sesuatu yang kita dapatkan dan terima dalam hidup kita adalah anugerah Allah, bukan karena kita layak untuk mendapatkannya. Hari ini banyak orang yang mengikuti Tuhan tetapi sangat perhitungan dengan Tuhan. Misalnya ketika kita setia kepada Tuhan, setia dalam pelayanan, namun kehidupan kita tidak seperti yang kita harapkan. Ketika kita merasa sudah mengikuti Tuhan, kita banyak menghadapi pergumulan masalah. Hidup kita begitu-begitu saja. Kita mulai protes kepada Tuhan, lalu kita mulai membandingkan dengan orang lain yang tidak terlibat dalam pelayanan atau tidak melayani seperti yang kita lakukan, atau tidak segiat seperti yang kita sudah lakukan. Tetapi hidup mereka kelihatan lebih baik dari kita. Melihat hal itu kita protes karena kita merasa Tuhan tidak adil. Kita sangat sering lupa akan satu hal yang utama, yakni siapa manusia itu di hadapan Tuhan hingga ia berani menuntut. Manusia diciptakan Tuhan dan ia berada di bawah kuasa dan rencana Tuhan. Jika kita berlaku seperti itu, maka kita tak ubahnya seperti pekerja yang protes kepada tuan pemilik kebun anggur yang telah memberi upah kepadanya. Allah menjanjikan upah yang besar di surga, bukan di dunia, kepada umat yang setia mengikuti dan mengamalkan apa yang Dia ajarkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada di dalam Matius ayat 11 dikatakan, "Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga." Untuk layak mendapatkan upah di surga, Allah tidak melihat dan menilai sejak kapan seseorang manusia mulai percaya dan setia kepadanya. Di sini kita melihat bahwa ketika upah dicampur aduk dengan kemurahan, hidup kita akan hancur. Kemurahan Allah harus dilihat dari sisi anugerah Allah. Kita baru dapat melihat kemurahan Allah ketika kita sadar akan ketidaklayakan diri kita untuk menerimanya. Bila Tuhan memiliki pemikiran seperti kita, yaitu menuntut keadilan, rasanya semua manusia akan binasa. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan. Hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih, mari kita menyadari bahwa dalam hidup ini kita tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, kita bukan siapa-siapa. Kita datang kepada Tuhan dengan segenap kekotoran dan kehancuran kita. Kita tidak salah kalau menuntut keadilan, tetapi jangan menuntut keadilan semata di hadapan Tuhan. Jangan menuntut upah melulu dari Tuhan, karena secara keadilan tempat kita adalah di neraka. Tuhan bertindak lebih dari sekedar adil. Dia tidak meniadakan keadilan, tetapi Tuhan mau memberikan lebih dari adil, yaitu anugerah yang berdasarkan belas kasihan Allah.
Konsep kerajaan surga adalah konsep anugerah, bukan konsep upah. Konsep kerajaan Allah adalah belas kasihan, bukan konsep matematika. Konsep anugerah adalah Tuhan bekerja, Tuhan memberi, Tuhan bermurah hati. Marilah kita berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami disadarkan kembali tentang siapa kami sesungguhnya. Kami bersyukur boleh mengenal Engkau, boleh menjadi anak-Mu. Tiada Bapa yang sebaik dan seadil Engkau. Ajar kami untuk dapat terus rendah hati dan bersyukur atas rahmat nikmat hidup yang kami rasakan setiap hari. Serta jauhkan kami dari rasa iri hati. Kami persembahkan hidup kami hari ini hanya untuk kemuliaan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, semoga berkat Tuhan menyertai kita semua.